semua mengawali hari dengan semangat di Jawa Sehat. Oke? Jadi di sini ya. Seperti yang Bapak bilang, karena kita baru beberapa kali ketemu, kita perkenalan dulu. Ini perkenalan dari Bapak yang pertama. Ini perkenalan pertama. Karena ada dua yang kita karena kita semua editor ya. Dari nama, usia, dan lain-lain. Jadi sekarang Bapak yang pengen tahu kalian ya, yang tidak hadir di mana? Yang tidak hadir di mana? Wah, hadir semua ya? Bapak. Oh, iya lah. Bapak sih dari saya, Aldo hadir, oke itu. Alexander tidak hadir. Bisa hadir. Afrina, oke. Rizka pulang. Tidak menyangka. Hansel mantap. Henry, Ina, Cynthia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doa dulu teman-teman. Are you ready, kids? Tadi sudah perkenalan, kita mulai. Kalau kemarin kita main tebak-tebakan, sekarang tebak-tebakan main. Tadi berbeda tebak-tebakan kita. Ada yang tahu nih hewan apa? Hewan apa? Apa? Kok kuda? Masa mulutnya begini kuda? Ada yang tahu hewan apa? Hewan apa? Serigala. Jawabannya adalah burung. Tepat sekali ya. Nah, masa yang lain ada zenjernya, ada paruhnya. Nah, apa coba? Apa? Anjing. Jawabannya adalah kuda. Ya, itu sekilas tentang tebak-tebakannya. Jadi hewan-hewan itu tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa hewan-hewan itu semua ada. Tadi ada kuda, ada jerapah, ada. Jadi kalau kita tahu zebra habitat aslinya berada di mana? Tanjung apa? Mana? Afrika, betul. Iya. Zebra ada di Afrika. Habitat aslinya di Afrika. Di Eropa ada? Tidak ada. Di Asia ada? Tidak ada. Kalau di hatiku itu kamu. Tahu ya? Jadi itu namanya persebaran hewan dan tumbuhan. Persebarannya di dunia tidak merata, ya. Maka yang akan kita pelajari adalah persebaran faktor-faktor yang menyebabkan persebaran hewan dan tumbuhan di dunia itu tidak merata. Atau bermain faktor-faktor yang ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Kompetensi dasar kedua adalah membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Maka kalian dianggap menyelesaikan kompetensi ini jika kalian mampu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dan mampu menyajikan laporan tentang persebaran dan konservasi flora fauna di Indonesia yang dilengkapi dengan peta.
Kalian lihat sini ya, ada hewan apa yang di pojok? Itu ada panda, jerapah, gajah, zebra, terus itu koala, itu kudanil, itu nikit, apa? Simpanse. Di benua mana saja fauna-fauna itu ditemukan? Jerapah tadi ada di Afrika, gajah itu gajah Afrika, jerapah apa zebra juga, koala, kudanil kalau simpanse. Kenapa tekanan populasi ini menjadi faktor penyebab persebaran? Karena semakin banyak atau bertambahnya populasi itu akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan itu berkurang semakin sedikit. Wow, janji jiwa misalkan ya. Kalian biasa nongkrong nih, janji jiwa biasa nongkrong. Kalian misalkan berempat atau berlima gitu nongkrong di sana. Terus suatu hari kalian berlima datang ke sana, tiba-tiba di sana rame banget, full, tidak ada tempat lagi untuk duduk, untuk mesen pun ngantrinya banyak. Kira-kira kalian akan tetap mengantri dengan antrian mungkin sekitar 3-4 jam atau kalian akan cari yang lain? Itulah analoginya ketika tekanan populasi itu menjadikan persebaran. Faktor yang kedua tadi persaingan. Terutama yang cowok nih biasanya. Yang cowok deketin cewek, begitu tahu saingannya bawanya Honda Brio, Honda Jazz, sedangkan kita bawanya Honda Supra kepala getar kan ya. Yang nggak bisa starter lagi. Dan kalau jalan ngebut ya. Kalau di sini persaingan dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Kalau tadi persaingan memperebutkan posisi di hatimu gitu ya. Daerah kekuasaannya hati di sini ya. Nah, yang ketiga itu perubahan habitat. Hambatan persebaran yang kedua adalah faktor edafik atau tanah tadi ya. Pohon kaktus dapat tumbuh di tanah yang keras, sedangkan pohon-pohon di hutan tropis hanya mampu tumbuh di daerah dengan tanah yang gembur dan tebal. Pohon-pohon di sini nih, ini pohon-pohon yang besar di sekitar kita nih ya, banyak kan pohon-pohon. Ini pohon-pohon di sini subur. Kalau kita bawa ke tempat daerah yang gurun pasir, daerah yang tanahnya keras atau tanahnya berpasir di gurun pasir, maka dia tidak akan bisa tumbuh ya. Sebaliknya dari yang tanahnya keras, yang tempat berpasir, kalau dipindah ke tempat yang tanahnya gembur juga dia tidak mau ya. Hewan-hewan pengerat yang sarangnya dengan membuat lubang di bawah tanah hanya dapat bertahan di daerah yang memiliki daerah lembut. Nah, misalkan nih hewan-hewan, nggak tahu bapak nama hewannya apa ini ya, bapak belum sempat kenalan. Tapi hewan ini dia kan tinggalnya menggali lubang. Kalau hewan ini tinggalnya di dalam ruangan begini, kan dia tidak bisa menggali nih, apalagi di semen gitu ya, nggak bisa. Kecuali dia minta tolong sama tukang, Pak tukang tolong buatin lubang, mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin hewan ini minta tolong sama tukang ya. Atau ada hewan ini yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tidak mungkin ya. Jadi tidak bisa dia tinggal di tempat yang bukan habitatnya gitu ya. Ini faktor tanahnya. Hambatan selanjutnya geografis. Bentuk permukaan bumi yang bervariasi menyebabkan flora dan fauna tidak dapat berpindah lebih jauh ke tempat lain. Ya, kenapa? Karena terhalang gunung, karena ada laut di sekelilingnya, ada gurun pasir yang sangat luas, ada sungai yang menutupi. Komodo tidak bisa berenang. Terus kura-kura tidak mampu berjalan dengan cepat, bahkan cenderung lambat. Maka wilayah persebarannya tidak seluas flora fauna yang lain yang mampu bergerak dengan cepat. Ya, jadi kura-kura ya tidak bisa jalan jauh, dia udah tua capek. Hambatan persebaran yang selanjutnya biologis, karena sumber makanan yang melimpah maka banyak fauna yang daerah persebarannya sempit. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Hambatannya ada? 4. Oke, good. Yang akan kita jadikan masalah adalah apa saja faktor-faktor tersebut. Maka kita akan melakukan namanya diskusi kelompok. Kenapa gue? Diskusi kelompok, ya.
Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1, yang menyebutkan angka 2, kelompok 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Ini LKPD Bapak bagikan. Kelompok berapa? 3 ya? 4 1 ya. Oke. Bahan ajarnya yang sudah Bapak sampaikan tadi di PowerPoint itu bahan ajarnya. Terus boleh literatur lain kalau punya catatan atau ada buku paketnya silakan kerjakan. Waktunya 5 menit aja. Jadi kopinya aja. Kalau nambah berapa tapi ngomong nggak mau. Coba dulu ngomongnya. Apa? Tulis saja intinya dulu. Sehingga habis. Tapi catatan yang panjangnya ada. Kelompok berapa? Tapi. Oke sudah ya. Silakan Bapak minta kelompok 2 untuk maju presentasikan hasilnya ya. Teman yang lain boleh menambahkan atau bertanya atau apapun itu tentang LKPD yang namanya bacakan dulu. Ya, silakan kelompok 2. Salah satunya aja perwakilannya. Atau mau maju semua boleh. Kalian sambil nyanyi gitu kan perpaduan suara di sini boleh. Saya satu aja. Bawa bukunya tadi. Ayo. Kami dari Kelompok mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami ini. Cukup? Kalau itu tepuk tangan dong buat temannya dong. Terima kasih kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 ya. Tadi kan Bapak sudah salah sebut kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan Ada? Oke, kalau gitu terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Itu semua sudah benar, sudah tepat sekali. Bisa kita lihat di literaturnya tentang apa saja faktor-faktornya, apa saja penghambatnya, apa saja sarananya, sehingga semuanya sudah sesuai dengan apa yang kalian tuliskan tadi ya. Ada yang berani kasih kesimpulan? Kesimpulan kita pada pertemuan hari ini apa? Yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan hari ini? Luar biasa. Tangan dulu dong. Ya. Terima kasih ya, kalian luar biasa hari ini. Oke, karena kalian semua sudah keren semua hari ini dan tadi Putri sudah memberi kesimpulan, silakan Putri dipimpin kedua orang. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, makasih banget waktunya. Kalau gitu, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa lagi.